Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam ibadah Minggu sore kita di hari ini dengan tema I am the Good Shepherd Security. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari terlebih dahulu kita memberikan salam yang paling manis untuk teman-teman di samping kiri dan kanan. Katakan selamat beribadah. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih karena penyertaan Tuhan kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah ini Tuhan agar dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah semua kami yang melayani dalam ibadah ini agar kami semua dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu membimbing dan membuat kita selalu merasa aman dan nyaman seperti seorang gembala yang membimbing dombanya. Karena itu sudah sepatutnya kita selalu bersyukur karena kita punya Allah yang hebat yang selalu berkuasa dalam kehidupan kita. Marilah dengan ungkapan syukur itu kita datang untuk beribadah kepada Tuhan dengan berdiri dan menyanyikan pujian dari PKJ nomor 13 ayat 1-3 kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakui bahwa ibadah ini berlangsung atas pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita sampai saat ini,
Sudah berapa banyak hal yang kita minta dari Tuhan? Sudah berapa banyak permohonan yang kita doakan kepada Tuhan? Namun terkadang kita cuma ingat untuk meminta, namun melupakan hal yang paling penting untuk kita lakukan, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita selalu meminta untuk Tuhan menjadi gembala yang baik bagi kehidupan kita. Namun tanpa kita sadari, kita selalu menjadi domba yang suka kabur dari gembalanya. Kita tidak turut kepada gembala kita dan selalu ingin hidup bebas jauh dari gembala kita. Layaknya seorang gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, Tuhan selalu melakukan yang terbaik bagi kita. Bahkan dengan darahnya, Ia menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Karena itu, marilah dengan penuh penyesalan, kita datang dan mengaku dosa kita dengan menyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita katakan, Kau layakkanku. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
darah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar Tuhan, karena dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kami telah ditebus oleh Tuhan. Kami yang adalah orang-orang berdosa ini datang kepadamu Tuhan, dan kami memohon kiranya dengan kasih karunia-Mu Tuhan, kami dapat diampuni dan ditebus dosanya. Kami percaya Tuhan, bahwa kematian-Mu di atas kayu salib adalah untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kami telah diampuni oleh Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, percayalah bahwa dosa kita telah diampuni. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk dapat fokus pada firman yang akan kita dengar. Marilah bersama-sama kita menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah
berdiri, mari kita berdoa. Betul Tuhan Allah Bapa di surga, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami satu persatu. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Seluruh isi hati kami, pikiran kami bahkan, Engkau tahu. Sebab itu Bapa di surga, ketika kami tunduk di hadapan-Mu, mohon Engkau berbicara kepada kami lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah Engkau sebagai pribadi yang mengenal kami, boleh menolong setiap kami untuk memusatkan hati dan pikiran kami pada Engkau yang sudah hadir dan akan berbicara kepada setiap kami. Dan Tuhan, Engkau juga yang mengenal kami secara pribadi. Tolong kami memberikan respon yang Engkau inginkan, agar pelajaran sore ini, Gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, boleh menolong kami memahami siapa Dia yang sesungguhnya, yang menjadi Gembala kami yang baik, dan bagaimana kami menjalani kehidupan kami sehari-hari dalam tuntunan Gembala kami yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam namanya kami menundukkan kepala dan hati kami dan menaikkan doa ini kepada Allah Bapa di surga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sore ini kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 dari perikop di Alkitab kita TB2 diberi judul Gembala yang Baik. Saya mengajak kita membaca secara berbalasan supaya kita betul-betul mengikuti teks yang sebenarnya sudah biasa kita dengarkan. Tapi ketika saya menggumuli dan membacanya berkali-kali, saya sangat kagum karena banyak yang saya tidak paham sebelumnya ketika saya membaca ulang. Mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-21, saya mulai dengan ayat yang pertama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Namun, seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Ayat 21, yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan mencelikan mata orang buta? Bapak Ibu Saudara, kita yang berbahagia, tidak hanya kita yang membaca merenungkan, tetapi kita yang mau melakukan setiap firman yang kita baca dan renungkan. Bapak Ibu Saudara, tema kita I am the God Shepherd, security. Jadi fokusnya pada security, pada keamanan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup saat ini penuh dengan ketidakpastian. Ya, tidak ada orang yang pasti-pasti saja dalam menjalani kehidupan, apakah pekerjaan, apakah studi, apakah keluarga, karena banyak sekali hal-hal yang di luar kontrol kita. Di tengah-tengahnya banyak orang berusaha mencari rasa aman. Dengan apa? Cari uang lebih banyak, cari kedudukan lebih tinggi, ya, cari jabatan, atau beli asuransi yang menjamin apapun yang mungkin akan terjadi. Tapi sadar atau tidak, semua itu hanya sementara dan tidak ada jaminan bahwa kita akan pasti mendapatkannya, pasti aman, pasti sukses, ya, dan pasti berhasil. Melalui Yohanes pasal 10 ayat 1-21 ini, Yesus memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik. Satu terminologi yang buat kita tidak terlalu familiar. Karena di sekitar kita jarang kita dapatkan gembala, betul ya? Nah, sebab itu pada sore ini kita akan belajar 3 poin yang akan menolong kita untuk melihat apa yang dimaksud dengan gembala. Dan kenapa Yesus menggunakan kiasan gembala dan menambahkan gembala yang baik. Apa yang dilakukannya dan bagaimana seharusnya respon kita kalau memang kita paham bahwa dia adalah gembala yang baik. Oke, nah saya bagi menjadi 3, ayat 1-6, kemudian ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yesus adalah gembala yang benar dan baik, ya. Nah, ini menarik karena peralihan dari pasal 9 ke pasal 10 itu terjadi melalui dialog antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Dan kesimpulannya adalah orang Farisi yang melihat orang buta sejak lahirnya itu disembuhkan oleh Yesus. Tapi mereka tidak percaya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka buta. Yang dimaksud oleh Yesus bahwa mereka buta bukan fisik, tapi mereka buta secara rohani. Mereka tidak bisa melihat nilai rohani di balik pencelikan mata orang buta itu dan tidak bisa melihat siapa sebetulnya Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan melalui pasal yang ke-10 ayat 1, Yesus berpindah supaya mereka lebih memahami. Dia menggunakan kiasan yang lebih dipahami oleh mereka saat itu, yaitu gembala dan domba-dombanya. Nah, karena kita tidak terbiasa dengan istilah atau kiasan gembala dan domba-dombanya, maka ada beberapa poin yang akan kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Pertama, statement Tuhan Yesus muncul 2 kali. Ayat 11 dan ayat 14. Nah, ini di ruangan ini hari Sabtu kemarin dan lalu ada pelajaran khotbah. Bagaimana mempersiapkan khotbah. Dan pesannya adalah kalau kita baca di Alkitab muncul lebih dari 1 kali, berarti penulisnya ingin menekankan sesuatu. Yohanes ingin menekankan bahwa Yesus adalah gembala dan bukan cuma gembala tetapi seorang gembala yang baik. Makanya muncul 2 kali. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu supaya betul-betul percaya. Muncul 2 kali ayat 11 dan ayat yang ke-14.
Tetapi pertanyaannya adalah apa maksudnya gembala yang baik? Nah di ayat 1 sampai ayat yang kelima Bapak Ibu, perhatikan Alkitab Bapak Ibu supaya betul-betul Bapak Ibu mendengarkan langsung, membaca langsung. Ada 5 ciri yang dimiliki, diperkenalkan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang gembala yang benar dan seorang gembala yang baik. Jadi tidak cuma baik, tapi benar-benar sebagai seorang gembala yang kalau kita paham kita akan mengikutinya. Pertama dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ini berbicara mengenai penunjukan sebagai gembala. Bahwa dia betul-betul ditunjuk oleh Bapaknya menjadi gembala. Dan kalau kita baca Yehezkiel pasal 34, di situ diuraikan sangat jelas bahwa dari keturunan Daud, dari Daud dan keturunannya itu akan muncul gembala yang benar. Karena gembala-gembala Israel itu tidak menggembalakan domba-domba yang saya selamatkan dan percayakan kepada mereka. Mereka mengembalakan gembala dirinya sendiri dan mencari untung dari domba-domba yang dipercayakan. Jadi penunjukan Yesus sebagai gembala itu sah. Gitu ya. Nah, kesalahan terbesar Bapak Ibu yang kita pahami selama ini adalah bahwa seringkali kita tidak melihat Yesus sebagai gembala karena kita tidak mengetahui persis kapan dan bagaimana caranya dia ditetapkan oleh Bapaknya sebagai gembala. Jadi Bapak Ibu bisa baca di kitab Yehezkiel pasal 34. Dan ayat 1 dan 2 dari bacaan kita itu sangat-sangat jelas. Siapa yang masuk dalam kandang domba tanpa melalui pintu dan seterusnya, itu sebetulnya ingin menegaskan bahwa dia ditetapkan sebagai gembala. Yang kedua dari ayat yang ketiga, perhatikan ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya, jadi respon dari domba. Karena mereka tahu gembalanya adalah Yesus dalam konteks kita, maka domba-domba itu mendengarkan. Memberi respon karena tahu siapa dia. Bapak Ibu memang banyak orang yang menolak, termasuk bacaan kita di ayat yang ke-20 ya. Banyak di antara mereka berkata ia kerasukan setan dan gila. Mereka tidak menerima Yesus. Tetapi di dalam Markus misalnya pasal 12 ayat 37 dikatakan bahwa sebagian orang yang mendengarkan Yesus berceramah mendengarkannya dengan senang hati karena tahu bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Jadi Bapak Ibu respon dari domba yang muncul adalah mereka mendengarkan suara dari dari gembala yang ada. Bapak Ibu, pertanyaan buat kita adalah sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, berapa lama kita baca Alkitab untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari? 5 menit? 10 menit? 10 menit udah bosan ya. Tapi kalau nonton Reels 1 jam makin penasaran, betul? Ya. Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa respon yang muncul daripada domba karena mereka mengenal gembalanya adalah mereka mendengarkan suaranya. Nah, yang ketiga, ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Coba perhatikan ayat 3b, ya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Keren ya. Bapak Ibu, praktik peternakan di Timur Tengah dan Eropa Timur sampai saat ini masih terjadi seorang gembala memberikan nama kepada domba-dombanya sesuai dengan ciri-cirinya. Kalau warnanya hitam, Blackie, gitu ya. Kalau pink, Pinky, dan seterusnya. Jadi kalau dibilang Blackie-nya akan datang. Bapak Ibu silakan nonton, itu banyak sekali videonya, ya, di Timur Tengah dan juga di Eropa Timur. Dan itu menunjukkan keakraban antara gembala dan domba-domba yang dipeliharanya. Dan ini hendak memberikan gambaran kepada kita bahwa seharusnya kalau kita mengakui Yesus sebagai gembala kita, harusnya kita punya keakraban dengannya. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu luar biasa. Hanya dia pribadi yang mengenal hatiku. Dan dia pribadi yang mengenal hati Bapak Ibu dan saya. Tidak ada yang lain. Ya, istri saya tidak kenal hati saya. Betul ya? Dia tahu mimik saya, dia tahu gestur saya, tetapi hati dan pikiran saya, istri saya tidak tahu. Dan ilustrasi yang digunakan oleh Tuhan Yesus
Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, berarti bahwa sang gembala mengerti karakter, memahami satu persatu domba-domba yang dipeliharanya. Pertanyaannya, maukah kita akrab dengan gembala kita? Dan dia memanggil kita satu persatu berdasarkan nama kita. Ini pertanyaan penting yang setiap kita perlu gumuli. Yang keempat, masih di ayat 3 bagian B, ya, dan menuntunnya keluar. Jadi gembala itu memberi arah, menuntun domba-dombanya. Bapak Ibu, Yesus adalah gembala dan Tuhan yang memimpin umatnya. Dan ini sangat menarik kalau Bapak Ibu perhatikan Mazmur pasal 23. Harusnya semua hafal Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkanku. Bapak Ibu, ini gambaran kalau betul-betul kita memahami bahwa gembala yang baik itu memperhatikan, membaringkan di padang yang berumput hijau, menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwa, menuntun di jalan yang benar. Ini yang ingin didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada saat itu yang tidak semuanya percaya kepadanya. Bapak Ibu, untuk menjadi orang-orang yang mau mengikuti Yesus sebagai gembalanya, kita perlu dua hal. Yang pertama adalah kalau kita buka Yohanes pasal 8 ayat 12. Di situ dikatakan, ia terang dunia dan kita mempunyai terang kehidupan. Mengikuti Yesus itu secara rohani, bukan secara fisik. Kalau di gereja ada majelis jemaat, betul ya? Tadi di belakang kami diarahkan. Masuknya setelah bait pertama begitu. Itu dikasih tahu begitu. Itu fisik langsung dikasih tahu. Tapi Yesus kan tidak kelihatan. Betul ya? Jadi mengikuti Yesus harusnya di dalam terang, dan kita harusnya menerima Dia sebagai terang di dalam kehidupan kita yang memimpin dalam perjalanan. Nah, pertanyaannya adalah ketika Yesus tidak ada lagi, siapa yang memimpin kita? Pendeta, majelis jemaat? Dalam Yohanes pasal 16, Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Setelah ia naik ke surga, Yesus mengatakan, Roh kebenaran, Roh Kudus itu akan datang dan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita ingin mengikuti tuntunan Tuhan Yesus, maka kuncinya adalah satu, mendengarkan suaranya lewat firman-Nya, dan yang kedua, membiarkan Roh Kudus yang sudah ada di hati dan hidup kita memimpin kita. Tanpa itu, maka hanya menjadi slogan Yesus Gembala yang baik. Karena kita tidak paham bagaimana mengikutinya. Ya, kebenaran itu ada di dalam firman-Nya. Nah, yang kelima, dia di ayat yang keempat, Bapak Ibu perhatikan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Gembala yang baik memberikan persyaratan, memberikan harapan kepada domba-domba yang dipimpinnya, yaitu mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Tidak ada cara lain. Sehingga untuk menjadi seorang atau menjadi domba yang mengikuti gembalanya, tidak ada pilihan juga. Bahwa kita harus membaca firman-Nya dan mau taat mengikuti tuntunannya. Jadi tuntunan yang diberikan oleh gembala itu tidak lagi, mari sekarang kita bergerak ke depan. Karena secara fisik Tuhan Yesus tidak ada, betul? Secara rohani ada. Dan firman-Nya yang kita baca dan kita renungkan itulah yang menuntun kita. Pertanyaannya adalah seberapa serius kita mau membiarkan seluruh hidup kita
dipimpin oleh Tuhan Yesus. Seberapa serius kita membiarkan studi kita? Seberapa serius kita meminta Yesus memimpin pekerjaan kita, keluarga kita sepenuhnya? Ini akan sangat menentukan apakah kita bisa menuju atau mengikuti jalan kebenaran. Apakah kita bisa mengikutinya ke padang rumput yang hijau. Karena itu semua sangat tergantung pada ketaatan kita untuk mengikutinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, 5 ciri di atas ini sangat menolong kita untuk memahami bahwa Yesus bukan hanya gembala yang baik, tapi dia adalah gembala yang benar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman saya sekarang masuk usia ke-62. Dan saya mengalami bahwa orang yang menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik tidak pernah meminta-minta. Orang yang menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik memiliki keamanan rohani, dan itu menuntun mereka memiliki keamanan jasmani, memiliki keamanan finansial, memiliki keamanan apapun, karena bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup ini sebetulnya hanya taat, betul kan? Tapi seringkali kita menciptakan sesuatu yang seolah itu jauh lebih berharga, jauh lebih berarti, jauh lebih bernilai daripada Yesus yang menjadi gembala kita, yang menuntun kita di dalam menjalani kehidupan yang tidak pasti sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya melihat khususnya di ayat yang ke-6 bahwa, perhatikan ayat yang ke-6, Yesus mengatakan kiasan itu kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Saya ketika menggumuli ayat yang ke-6 ini sampai kepada satu kesimpulan bahwa kemungkinan saya sebelumnya tidak paham sepenuhnya siapa gembala yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Karena ada persyaratan-persyaratan. Dia betul-betul gembala, harusnya kita memberi respon kepadanya karena suaranya. Kemudian dia mengenal kita secara pribadi, dipanggil satu-satu gitu kan. Dia menuntun kita dan dia mengharapkan ketaatan kita sebagai respon atas tuntunannya sebagai seorang gembala. Sebab itu aplikasi yang bisa kita tarik dari bagian pertama Yesus adalah gembala yang benar dan baik adalah bahwa Yesus gembala yang baik dan benar karena dia dipimpin oleh Bapa untuk memimpin domba-dombanya. Dan ia mengenal secara pribadi satu persatu domba-domba yang dipercayakan kepadanya, dan ialah yang menuntun mereka keluar sehari-hari. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang hari ini paham bahwa dia adalah gembala yang benar dan baik, mau taat mengikuti tuntunannya, mau memiliki persekutuan yang baik dengannya, sehingga kita tahu persis apa maunya di dalam kehidupan kita. Komitmen saya dan Bapak Ibu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menaatinya, itu adalah kunci untuk mengakui bahwa Yesus adalah gembala yang benar dan baik dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, bisa tolong. Ya. Bagian yang kedua dari ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Gembala yang baik menyelamatkan dan mengasihi umatnya. Bapak Ibu, setelah kita melihat bahwa gembala yang baik dan bagaimana hubungannya dengan domba-dombanya, Tuhan Yesus memperkenalkan kiasan lain, ya, yang mungkin bagi kita asing, dan penjelasan tambahan mengenai apa yang dimaksud dengan gembala yang baik. Kita perhatikan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah pintu keselamatan dari Allah untuk umatnya. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Diulang lagi ayat ke-9, akulah pintu.
Ini maksudnya apa? Ya. Nah, di dalam praktik penggembalaan, setiap malam domba-domba itu dituntun ke kandang. Kandangnya ada kandang pribadi, dan kalau di Israel itu ada kandang yang berupa kandang umum. Jadi di dalamnya disekat-sekat. Dan di sekat-sekat itu ada penjaganya. Dan setiap gembala itu menuntun domba-dombanya masuk ke dalam kandang itu. Dan biasanya dia berdiri satu persatu. Haskar masuk, Blackie masuk, Pinky masuk gitu ya. Jadi untuk masuk itu selalu melalui gembala. Keluar juga sama. Blackie keluar, Pinky keluar, Haskar keluar, kira-kira gitu. Nah, sehingga itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika memberikan kiasan ini. Akulah pintu untuk masuk. Nah, dengan mengetahui bahwa gembala itu adalah pintu, maka domba-domba itu akan merasa aman. Karena tahu gembalanya menjaganya. Ya, menjaga. Bahkan seringkali gembala itu tidur di pinggir pintunya untuk memastikan bahwa tidak ada pencuri dan tidak ada yang masuk untuk mengganggu domba-domba yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan cuma domba-domba itu menjaga dan memelihara mereka, tetapi domba-domba itu di ayat yang ke-9 di situ dikatakan, akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Ini yang dimaksud dengan security. Bahwa masuk dan keluar domba itu sangat ditentukan oleh pintunya, yaitu gembalanya sendiri. Dan ini sangat menarik karena Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 14 yang ke-6 di situ dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan kita satu-satunya pintu adalah melalui siapa? Yesus Kristus. Gambaran dari gembala yang membiarkan dombanya masuk atau keluar untuk mendapatkan keamanan dan mendapatkan makanan yang dibutuhkan di padang rumput yang dijanjikan. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Yesus adalah pintu keselamatan dan hidup kita, mengapa masih ada orang yang mencari cara lain, memodifikasi cara untuk bisa selamat? Karena the only way to be saved adalah melalui Yesus Kristus. Pertanyaan lain adalah, kalau tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pintu, kenapa tidak kita membangun komunikasi yang baik dan menjadikan dia Tuhan atas seluruh hidup kita? Ini pertanyaan yang perlu kita gumuli Bapak Ibu. Karena keselamatan dianugerahkan oleh Tuhan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan pintunya satu-satunya hanyalah melalui Yesus Kristus. Nah, di ayat yang ke-10, perhatikan, ini menarik Bapak Ibu. Biasanya kita hanya hafal di ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Seringkali terjemahkan berlimpah-limpah itu berlimpah-limpah harta, berlimpah-limpah kedudukan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita baca teksnya, perhatikan, mempunyai hidup artinya itu dituliskan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Coba kita buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini harusnya semua hafal ini. Kalau ikut pemuridan. Yohanes 3 ayat 16, kita baca sama-sama. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa digariskan telah dan tidak binasa? Karena sebetulnya setiap kita harusnya dihukum mati. Betul? Karena dosa dan pelanggaran kita. Nah, karena Yesus adalah pintu masuk kita, maka kita tidak binasa, kita diselamatkan, bahkan dikatakan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang dimaksudkan berlimpah-limpah di sini bukan melimpah harta.
tapi melimpah karena kita memiliki kehidupan kekal. Perspektif yang harus dimiliki setiap kita, bahwa kehidupan di dunia ini sementara. 60, 70, 80 kalau kuat, betul? Setelah itu game over, betul ya? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghabiskan 60, 70, 80 tahun di dunia ini, sangat menentukan kekekalan. Kekekalan itu matematikanya gimana? Tidak terhingga, betul ya? Infinite. Yang saat ini hanya terbatas. Saya sekarang usia 61, masuk 62. Kalau Tuhan beri kekuatan mungkin tidak sampai 20 tahun lagi. Bukan menentukan, tapi kalau melihat itu, bagaimana saya mengevaluasi, bagaimana saya menjalani kehidupan saya. Legasi apa yang saya tinggalkan untuk generasi muda, untuk anak saya, untuk cucu saya. Pernah nggak kalian pikirkan seperti itu? Karena pada akhirnya harta itu tidak berguna, betul? Tinggalin semua, ya, nggak kita bawa. Paling beli peti, bayar kuburan, dan seterusnya, betul? Tetapi yang paling menentukan adalah bagaimana hidup kita berlimpah-limpah nanti, yaitu di dalam kekekalan ketika kita berada atau bergabung bersama dengan Kristus. Ayat 11 sampai 15, ya. Ayat 11 sampai 15 bisa klik lagi ke ada. Ya. Yang ketiga, Yesus memberikan nyawanya karena mengasihi kita. Ini menarik cara Yesus menjelaskan kenapa dia mau memberikan nyawanya. Yaitu karena dia mengasihi domba-dombanya. Ya, maka ia rela mengorbankan nyawa untuk keselamatan kita. Yang tadi saya jelaskan bahwa gembala itu seringkali itu tidur di pintu untuk betul-betul menjaga. Dan kalau kita lihat perjanjian lama misalnya bagaimana Daud. Ya, Daud mengatakan kalau ada singa yang datang dia akan lawan begitu. Kenapa? Karena dia adalah seorang gembala, makanya dia bisa menulis Mazmur pasal 23. Karena dia betul-betul mengalami itu semua. Apa artinya saudara-saudara, Bapak Ibu saudara kalian? Dia memberikan nyawanya karena kita sangat bernilai di hadapan Yesus Kristus, gembala yang benar dan baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita melihat itu? Seringkali kita hanya melihat diri kita di kaca, ini jelek amat sih hidungnya, gitu ya. Telinganya, rambutnya, betul ya? Kita melihat fisik saja dari diri kita. Kenapa saya nggak setinggi orang lain? Kenapa saya nggak seputih orang lain? Begitu kan? Sementara Yesus melihat kita sangat-sangat berharga dan dia mau mati buat kita. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kita perlu melihatnya dari kacamata yang benar. Nah, kata mengenal itu muncul sampai 3 kali. Di ayat yang keempat, ayat yang ke-14, dan di ayat yang ke-15. Perhatikan ya bacaan kita dari Yohanes pasal 10 ayat 4. Yaitu yang jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 14. Mengenal aku. Kemudian 15 ya. 15 juga. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Jadi muncul sampai 4 kali. Kenapa kata mengenal ini muncul sampai 4 kali, Bapak Ibu Saudara? Karena hubungan kita dengan Allah itu bersifat rohani. Dan pengenalan akan Allah itulah yang menentukan sejauh mana kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus sebagai gembala kita yang baik. Bapak Ibu Saudara, di bagian yang terakhir di poin kedua ini, ayat yang ke-16 sampai 18, Yesus menuntun umat sebagai kawanan dombanya. Nah, ketika Yesus menjelaskan ini kepada orang-orang Farisi dan juga murid-murid serta orang Yahudi lainnya, tidak semua percaya. Sehingga Yesus membuat satu pernyataan yang mengejutkan. Sebetulnya sangat-sangat mengejutkan. Perhatikan ayat 16. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Yesus ingin bilang begini, kalau lu gak mau dengar gua,
Ada domba lain yang mau mendapatkan keselamatan, yang mau mendengarkan saya. Kira-kira bahasanya begitu. Jadi, kalau Yesus berbicara, harusnya kita juga mendengarkan. Bahkan Yesus mengatakan, aku juga, perhatikan, domba-domba harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Artinya bahwa ada domba-domba lain di luar kandang itu, di luar gereja kita, di luar persekutuan kita, di luar keluarga kita, yang mau mendengarkan suaranya dan mau dituntun olehnya, sehingga menjadi satu kesatuan, kawanan domba yang berada di bawah satu gembala. Bapak Ibu, ini penting buat kita semua, bahwa di luar sana ada orang lain yang siap mendengarkan suara Tuhan. Ada puji-pujian yang dia lantunkan untuk memuji Tuhan. Kalau kita tidak mau mendengarkan. Sebab itu pilihannya ada pada kita. Sungguhkah kita mau menjadikan dia sebagai gembala yang baik? Ada satu istilah Bapak Ibu yang digunakan, yaitu pastor. Kalau shepherd itu bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Latin itu menggunakan kata pastor. Betul ya? Nah, pastor itu adalah mirip dengan gembala, yaitu menggembalakan. Dan itu sebetulnya digunakan untuk memberikan penjelasan bukan cuma kepada pendeta, tapi mereka yang secara rohani lebih dewasa untuk mempastorkan, menjaga domba-domba yang lain. Tetapi kalau kita baca misalnya Matius pasal 28 ayat ke-18 sampai 20, di situ memang tidak muncul kata pastor atau shepherd atau gembala, tapi muncul pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya dan seterusnya. Betul ya? Yesus tidak mengatakan pergilah jadikan Kristen, tidak. Yesus mengatakan pergilah jadikan murid. Nah, kalau kita menggabungkan ini, bahwa Yesus mau menuntun domba-domba di kandang itu dan juga di kandang lain, dan mungkin dari kandang lain, maka Bapak Ibu, kita sebetulnya terhisap dalam kategori pastor dan juga murid yang harusnya pergi memuridkan orang lain. Ini tantangan untuk kita. Bagaimana kita sebagai murid-murid saat ini betul-betul melihat Yesus sebagai gembala yang baik dan mau menaati perintah-perintahnya, termasuk bagaimana kita menjadi pembuat murid dan menjadikan dia sebagai kepala gembala, ya, head dari shepherd, head dari pastor, untuk membantu menggembalakan domba-domba yang lain yang bukan di kandang yang sama. Aplikasinya Bapak Ibu, Yesus adalah gembala yang baik dan dia hanya satu-satunya pintu. Sehingga pertanyaannya adalah, maukah kita terus-menerus menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita? Seringkali kita menjadikan dia Tuhan hanya aspek tertentu dalam hidup kita. Ketika kita di gereja, betul? Kalau di jalan, kalau di kampus, kalau di bisnis, tadi kita ngomongin bisnis ya. Di bisnis, apakah dia Tuhan di sana? Yang harus ditaati. Seharusnya, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah pintu untuk keselamatan kita dan hidup yang kekal, maka kita mau menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas aspek hidup kita. Bapak Ibu, keamanan terbesar yang kita butuhkan dalam kehidupan kita bukan bebas dari masalah. Karena masalah akan datang. Masalah akan silih berganti. Betul ya? Presiden akan berganti. Kebijakan pemerintah akan berganti. Betul ya? Tetapi jaminan keamanan dan kepastian itu hanya datang dalam Kristus Yesus yang adalah gembala yang baik, yang mau menuntun kita menjalani kehidupan sehari-hari. Pertanyaan refleksi buat kita adalah, apakah saya sungguh-sungguh mengenal Sang Gembala dan menjadikan dia Tuhan atas setiap aspek hidup saya? Bagian yang terakhir, Bapak Ibu, Saudara, yang ketiga. Ya. Bagaimana respon umat terhadap gembala yang baik? Ayat 19 sampai ayat yang ke-20.
Bapak Ibu kalau perhatikan di ayat 19 coba kita baca sama-sama. Lalu timbul lagi pertentangan di antara orang Yahudi karena perkataan itu. Karena perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik, dia mau memberikan nyawanya, dan ada domba-domba lain di kandang sebelah yang juga membutuhkan dia. Nah, yang terjadi adalah ada muncul dua kelompok. Kelompok yang pertama di ayat yang ke-20, ya, kelompok yang tidak percaya. Yaitu kelompok yang oleh Tuhan Yesus dikatakan buta rohani. Tidak bisa melihat makna rohani di balik penjelasan Tuhan Yesus bahwa dia adalah satu-satunya pintu untuk mendapatkan keselamatan. Dan orang, Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti ini menurut Bruce Milne dalam Bible Speak Today, orang yang menutup hatinya dan sepertinya mengutuk Roh Kudus, dan itu adalah orang-orang yang mendekati dosa yang tidak dapat diampuni. Sangat keras mengatakan itu. Karena coba perhatikan ayat 20. Banyak di antara mereka berkata, banyak ya, ia kerasukan setan dan gila. Yesus dibilang setan, kerasukan setan dan gila. Ngapain dengerin dia? Ngapain ke gereja? Betul ya? Lebih baik kita enjoy life di luar sana. Hati-hati dengan statement kita, dengan pemikiran kita. Karena Bruce Milne mengatakan bahwa sangat tipis perbedaan antara mengutuk Roh Kudus dengan perkataan bahwa Yesus orang gila. Buat apa dengerin dia? Lebih baik dengerin berita-berita yang membuat kita nyaman, tentram, dan seterusnya. Nah, kelompok yang kedua di ayat 21, kelompok yang percaya. Kelompok yang melihat Yesus dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif kekekalan. Bahwa Yesus betul-betul adalah Allah yang berkuasa, bahkan menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Nah, dengan ini maka orang-orang yang percaya harusnya memberi kita sebuah kekuatan. Bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya, melihat dari perspektif yang berbeda, maka kita betul-betul akan memahami siapa itu Yesus sebagai gembala yang baik dan bagaimana kita mengikutinya. Bapak Ibu, untuk oleh-oleh dari ibadah kita pada sore hari ini, ya, Yesus adalah gembala kita yang baik. Walaupun dunia menawarkan kepada kita keamanan sementara, Yesus menawarkan keamanan yang kekal. Saat kita betul-betul menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, Sang Gembala yang baik, maka kita dapat berkata dengan yakin, Tuhan adalah gembalaku yang baik, yang mengenal aku secara pribadi, menuntun dan meminta ketaatanku pada firman-Nya. Tuhan Yesus adalah pintu keselamatanku kepada Allah Bapa, sehingga aku mempunyai hidup yang kekal, yang sudah aku masuki saat ini, dan nanti akan dinikmati penuh ketika kembali kepada Bapa di surga. Responku hari ini adalah menjadikan dia kepala gembala, dan aku mau menjadi murid yang memuridkan orang lain, sehingga semakin banyak orang, termasuk di kandang lain, mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan gembala yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saat hening sejenak. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan membentangkan di hadapan kami satu kiasan yang asing bagi kami, walaupun kami sering mendengarnya. Dan kami sudah memahami bahwa benar Yesus adalah gembala yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan menjadi gembala yang baik untuk menyelamatkan domba-domba
yang tercerai-berai selama ini. Kami bersyukur karena tahu bahwa sebagai gembala yang baik, Tuhan mengenal kami satu persatu. Tuhan mau menuntun kami dengan firman-Nya, dan Tuhan sendiri mengharapkan kami mengikuti arahnya, mengikuti tuntunannya, dan mau mendengarkan suaranya. Pada sore ini kami juga belajar bahwa karena kami begitu berharga di mata Tuhan, maka Yesus mau mati bagi kami. Satu contoh yang sangat baik dari gembala yang mau menyelamatkan, yang mau memberi jalan terbaik bagi setiap domba yang dipercayakan kepadanya. Untuk itu Tuhan lihat hati kami masing-masing. Engkau adalah pribadi yang mengenal hati kami. Mohon Tuhan menilik hati kami dan mampukan kami untuk memberi respon pada hari ini, yaitu menjadikan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas kehidupan kami, dan mau betul-betul menjadikannya sebagai gembala yang baik dalam mengarungi tantangan kehidupan sehari-hari yang tidak mudah, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Terima kasih untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan pada hari ini. Biarlah ini semua menjadi kesempatan Tuhan untuk mentransformasi kami menjadi pribadi yang semakin bertumbuh menjadi murid, dan pada akhirnya kami juga terlibat dalam pemuridan, sehingga di kandang lain atau di kandang kami, kalau masih ada yang tidak percaya, bahkan menuduh Yesus sebagai orang yang kerasukan setan dan gila, karena firman yang berbeda dengan konsep-konsep yang kami miliki selama ini dari ajaran-ajaran yang kami dengarkan. Tuhan tolong kami murnikan hati pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai gembala kami yang baik. Kami juga ingin berdoa khusus untuk Kasema yang akan melaksanakan percakapan gerejawi pada tanggal 5 September yang akan datang. Hamba-Mu ini mempersiapkan diri dan dipersiapkan menjadi gembala jemaat. Untuk itu Tuhan tolong untuk mempersiapkan diri, bahkan di dalam percakapan gerejawi Kasema melalui seluruh persiapan yang sudah dan akan terus dilakukan, boleh memberikan jawaban dan boleh meyakinkan para pendeta, majelis jemaat yang terlibat dalam percakapan, sehingga saudara kami sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan menjadi gembala, menjadi pastor bagi domba-domba yang Tuhan percayakan di jemaat kami GKI Bogor Baru. Kami berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dan kelemahan jasmani, bahkan yang berada dalam proses pemulihan kesehatan. Kami tahu bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang menuntun kami di jalan yang benar dan membaringkan kami di padang rumput yang padang rumput hijau untuk memberikan kami ketenangan. Untuk itu Tuhan Bapa di surga, bagi mereka yang sakit boleh terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan kehidupan adalah Tuhan yang sama juga memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan mahasiswa yang sedang mengikuti persiapan ujian akhir semester atau mereka yang sudah menyelesaikannya. Biarlah teman-teman boleh sungguh-sungguh juga bergantung kepada Tuhan, menolong mereka di dalam persiapan dan mempercayakan ulangan-ulangan atau ujian akhir semester itu kepada Tuhan dan juga hasilnya. Karena kami tahu pada akhirnya ketika kami mempersiapkan diri dengan baik dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, maka semua itu akan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mahasiswa yang mencari tempat magang dan juga menyelesaikan tugas akhir, Tuhan tolong di tengah-tengah tantangan perekonomian yang sulit, ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengubah kebijakan-kebijakan. Untuk itu tolong anak-anak kami yang sedang mencari tempat magang dan juga menyelesaikan tugas akhir, Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan bagian mereka dengan baik untuk menyelesaikan tugas akhir dan pada akhirnya menyelesaikan studi dengan hasil terbaik yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi rekan-rekan kami yang sudah menyelesaikan studi dan sedang mencari pekerjaan, Bapa di surga, kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang mengatur dan mengontrol jalannya kehidupan kami, termasuk tempat kerja kami.
Untuk itu kami mau berdoa bersama dengan teman-teman sedang mencari pekerjaan. Biarlah kami belajar bergantung pada Tuhan dan pada waktu Tuhan boleh mendapatkan tempat kerja yang juga akan menjadi ladang pelayanan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi rekan-rekan yang mencari pasangan hidup, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberi calon yang terbaik yang akan menjadi pasangan yang seimbang dalam menjalani kehidupan ke depan. Untuk itu Tuhan, anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup boleh juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagi mereka yang sedang pacaran, biarlah Tuhan menolong untuk mengingat bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus dan mereka boleh menjalani kehidupan pacaran di dalam kekudusan dan saling menjaga satu dengan yang lain dalam hubungan yang sehat, sehingga pacaran boleh dilakukan juga bagi hormat, besaran dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, ada banyak doa yang lahir dari hati kami masing-masing. Tuhan mengenal setiap kami. Dengarkan dan tiliklah. Kami tahu bahwa telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengarkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terulur. Menolong kami yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kami melihat kepadamu, Gembala yang baik, Tuhan tolong setiap kami. Tuntun kami ke dalam kebenaran yang kami butuhkan. Dan Tuhan baringkan kami di padang yang berumput hijau. Bimbing kami ke air yang tenang. Dan juga Engkau menyegarkan jiwa kami dengan firman-Mu, agar di dalam menjalani kehidupan hari ini sampai minggu yang akan datang, kami sungguh-sungguh menjalaninya karena kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Gembala kami yang benar dan baik. Dan hanya di dalam namanya kami naikkan doa dan syukur ini kepada Bapa di surga. Amin. Pilih mana? Tes. Pilih mana? Google Maps atau Tuhan Gembala yang baik? Kalau Google Maps tahu semua jalan, kadang tersesat. Kalau Tuhan adalah gembala kita, Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Terima kasih buat firman Tuhannya, Pak Haskar, karena kita sudah memilih untuk mengikuti Tuhan sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu, mari kami undang berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Ya, Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan menurut Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan minggu dapat dimasukkan ke kantong persembahan yang diedarkan, ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar, warta jemaat, atau menggunakan e-wallet dengan terlebih dahulu memindai barcode QRIS.
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ingin Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan bersamaku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Bapak Ibu, kami undang berdiri, kita nyanyikan sekali lagi refrain kedua. Hanya Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan bersamaku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kami Jemaat GKI Bogor Baru pada hari ini boleh mengumpulkan persembahan pada hari ini Tuhan. Kami tahu dan percaya Bapa, semua berkat yang kami peroleh itu adalah berasal daripadamu. Dan kami akan kembalikan lagi kepadamu melalui persembahan yang kami berikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Yesus, mampukan juga ya Bapa, kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, di teman-teman kami, ataupun siapapun, sehingga kami bisa menjadi perpanjangan berkat buat orang lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat kami, baik orang tua yang telah memberikan uang kepada kami untuk bersekolah, biarkanlah berikan kepada mereka kesehatan dan umur panjang, sehingga mereka terus sayang kepada kami dan tidak lupa-lupa untuk mendoakan kami. Kami juga berdoa Bapa buat Jemaat GKI Bogor Baru, berikan juga kepada mereka kesehatan, agar kami juga bisa beraktivitas dan melakukan aktivitas untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat kami mahasiswa IPB yang sedang sekarang bersekolah di sini. Ajarilah kami Tuhan agar kami bisa segera menyelesaikan pendidikan kami dan kelak kami bisa mendapatkan pekerjaan yang layak buat kami dan berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sesungguhnya ada di luar sana. Pujian bahwa Yesus adalah gembala kita akan terbukti ketika kita meninggalkan ruangan ini. Apakah kita bergantung kepadanya dan membiarkan seluruh hidup kita dipimpinnya. Dia berjanji akan memimpin kita ke air yang tenang, dia menuntun kita di jalan yang benar, dan sebab itu kuncinya adalah respon kita. Maka kita mau bersungguh-sungguh menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa aman menjalani kehidupan kita bersama dengan Gembala kita yang baik. Mari kita pulang dengan menyanyikan Tuhan, Kau Gembala kami.
kami, tuntun kami hamba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat, pulanglah dan masuki kehidupan sehari-hari, jadikan dia sebagai gembala yang baik yang menuntun kehidupan kita dari hari ke hari. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa yang mencipta kita segambar dengannya, menyertai perjalanan kita sehari-hari. Kiranya Yesus Kristus, gembala yang baik, menuntun kita di jalan yang benar. Dan kiranya Roh Kudus boleh menolong kita untuk makin cinta Tuhan dan taat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Haleluya.